Halo, selamat sore kawan-kawan Facebook. Kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spektrum Cinema TV. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam keberkatan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa. Sebelumnya kita seruput kopi dulu. Waktu menunjukkan 16.14. Waktunya time to coffee, waktunya untuk ngopi. Ya, kembali lagi bersama saya Helmi Aziz. Kali ini saya akan mencoba untuk eh, menjelaskan lebih detail lagi tentang apa itu string text ya. Jadi nanti mungkin akan kita bahas sambil santai ya, nggak terlalu serius, tentang apa itu string text. Mungkin sebagai awalan ya, string text itu adalah unit satu unit alat untuk recording, untuk switching, kemudian dan bisa juga dipakai untuk streaming ya. Kita tahu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berseliweran di dunia maya, aplikasi-aplikasi yang sama ya, pastinya seperti Vmix, seperti OBS, Wirecast, dan banyak lagi, masih banyak sekali. Pastinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tentunya Stream Deck ini juga ada beberapa kelebihan dan kekurangannya yang nantinya pasti akan kita informasikan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Stream Deck ini adalah satu unit yang kita bangun dari sebuah personal komputer, yang mana dari personal komputer ini sudah kita lakukan sebuah kalibrasi ya. Kita melakukan adjusting, kita nggak sekedar hanya isi kemudian kita install jadi beres, enggak. Jadi bagaimana kita melakukan kalibrasi adjusting, yaitu bagaimana kita menggunakan PC dengan spek yang nggak terlalu tinggi tapi bisa menghasilkan performan yang memang itu sesuai yang dibutuhkan oleh kawan-kawan semuanya. Ya, kita tahu sendiri, saya memberikan sebuah contoh aplikasi ya, tapi ini tidak bermaksud untuk menjudging, menjatuhkan atau mengunggulkan, enggak, tapi kita mencoba untuk mengupasnya sesuai dengan realita, bahwa kita tahu bahwa salah satu contoh aplikasi yang paling digunakan adalah Vmix. Kita tahu sendiri Vmix itu berjalan di sistem operasi Windows ya. Jadi sistem operasi Windows ini sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perubahan versi-versinya, memang diiringi dengan proteksi-proteksi yang ada. Jadi kita tahu sendiri bahwa Windows ini kan memang PC yang digunakan oleh banyak sekali orang ya, karena memang ke fleksibilitasannya, kelebaran fungsinya, bisa untuk ngetik, bisa untuk macam-macam sekali. Dan kemudian ada beberapa vendor aplikasi yang salah satunya adalah Vmix, yang memang itu mereka terapkan untuk aplikasi streaming. Nah, aplikasi streaming itu sendiri mulai populer karena semenjak penerapan
GPU ya, Graphic Processing Unit, yang akan menggantikan atau membantu fungsi daripada prosesor untuk meringankan ya. Kita tahu GPU itu sudah digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti Adobe Premiere ya, editing DaVinci Resolve. Terus untuk yang Macbase itu adalah Final Cut Pro, dan masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang itu memanfaatkan GPU untuk meringankan beban kerja dari prosesor ya. Nah, kita tahu sistem di Windows sendiri ini kan sangat kompleks seiring dengan berkembangnya softwarenya yang juga diiringi dengan salah satu sistem proteksinya terhadap sebuah virus ya. Jadi Windows ini sendiri makin menambah sistem proteksinya, sehingga memang dengan seiring bertambahnya sistem proteksi ini akan lebih banyak mengambil resource ya. Resource itu semacam apa namanya, sistem kerja mesinnya, yaitu engine-nya yang salah satunya adalah untuk menjalankan background processing, yang mana kita tahu antivirus itu kan akan selalu mendeteksi ya adanya virus dan yang lain-lainnya. Dan sementara virus itu sendiri berkembang, dahulu itu virus menyerang programnya, tapi sekarang virus-virus yang baru yang sekarang ini yang diserang itu bukan programnya, yang diserang adalah registrinya, karena Windows sendiri memang bekerja berdasarkan registry dan banyak sekali registrinya, yang mana registry ini yang kadang-kadang efeknya ketika diserang membuat PC menjadi lambat. Nah, salah satunya sistem proteksi yang diterapkan di Windows ini adalah untuk menjaga jangan sampai kebobolan. Jadi resources yang digunakan cukup banyak ya, jadi cukup menyedot kapasitas dari PC itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa salah satu aplikasi yang berjalan di Windows seperti Vmix itu memang dibutuhkan spek komputer yang memang cukup tinggi, karena memang mereka berjalan di platform yang memang itu multitasking. Jadi mau tidak mau dia harus menggunakan satu resources yang memang itu cukup gede, sehingga aplikasi yang dijalankan itu membutuhkan spek yang cukup tinggi, seperti penggunaan prosesor yang apa namanya, dengan generasi terbaru, atau mungkin generasi nggak usah generasi terbaru, tapi menggunakan generasi yang paling tidak itu mungkin Gen 4 ke atas ya, bahkan Gen 6 paling enggak ya, untuk bisa menjalankan program itu secara smooth. Kemudian dengan adanya kondisi seperti itu, kita tidak bisa menggunakan spek-spek komputer yang memang itu di bawah. Misalkan kita menggunakan Gen 3 dengan memori yang terbatas, dan kita tahu sendiri bahwa tidak semuanya orang bisa membeli komputer dengan spek yang tinggi. Salah satunya Stream Deck ini adalah salah satu bentuk atau salah satu mesin untuk streaming, recording, dan
switching, dia berjalan di macOS platform ya, macOS platform. Yang mana kita tahu macOS itu sendiri platform yang memang sangat simpel sekali ya, yang sangat ringan, yang mana mereka bekerja hanya berdasarkan program yang dibutuhkan. Karena kita tahu sendiri ketahanan dari macOS sendiri, tidak adanya mungkin pembuat virus ini yang memang tertarik dengan mengcrack Mac. Artinya sistemnya itu memang berbeda dengan Windows. Jadi ketika dia menjalankan sebuah aplikasi ya cuman hanya di aplikasi yang dijalankan aja. Ini setahu saya loh ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangannya atau ada kesalahannya, saya hanya mencoba untuk men-share aja. Nah, berdasarkan hasil eksperimen saya, jadi dengan saya memanfaatkan satu aplikasi yang ada di platform macOS, yaitu yang bernama Memolive, saya mencoba bereksperimen dan memang hasilnya kita bisa menggunakan komputer dengan spek yang nggak terlalu tinggi untuk menjalankan kebutuhan aplikasi untuk streaming, recording, dan switching dalam satu unit. Kita tahu kawan-kawan yang bergerak di bidang mungkin wedding ya salah satunya, ataupun live event dan yang lain-lainnya banyak memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti ini untuk menggantikan fungsi switcher, recorder, karena memang dia sudah dikemas dalam satu unit yang kompak ya. Jadi dalam satu unit yang simple. Nah, tetapi ada beberapa kendala-kendala, misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menggunakan spek yang tinggi dan tidak semua kawan-kawan itu bisa merakit komputer dengan spek yang tinggi. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan satu alternatif mengenai platform ataupun streaming unit dengan platform yang memang itu dengan bisa berjalan dengan spek yang nggak terlalu tinggi, tetapi masih cukup optimal atau masih bahkan jika kita compare dengan aplikasi-aplikasi yang sejenis, dia mampu bersaing ya. Jadi itu adalah sekilas tentang Stream Deck, yaitu saya ulang lagi, Stream Deck adalah sebuah mesin untuk streaming, recording, dan switching yang berjalan di macOS platform. Kita menggunakan aplikasinya menggunakan Memolive, bisa di searching. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita bisa menggunakan platform atau kita bisa menggunakan spek hardware yang rendah, itu kita gunakan untuk aplikasi ini. Nah, di sini yang memang kita harus perlu melakukan beberapa adjusting ya, agar supaya mesin ini bisa berjalan smooth, sempurna dengan spek yang rendah yang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi seperti yang akan saya tampilkan nanti, saya menggunakan Stream Deck dengan prosesor menggunakan Core i3 generasi 3, kemudian menggunakan memorinya hanya 8 GB, kemudian saya menggunakan GPU-nya 4 GB ya. Oke, langsung kita akan memasuki ke aplikasinya ya. Oke, sekarang kita akan tampilkan aplikasinya. Sorry, sebentar.
Iya. Ini aplikasi ketika kita membuka aplikasi Mimo Live ya. Di situ akan ketika kita membuka halaman awal itu akan disajikan template ya, ada beberapa template. Terus kemudian kita bisa memanfaatkan beberapa template itu atau kita mau menggunakan blank template. Kalau kita menggunakan blank template itu kita akan melakukan setting dari awal. Nah, setting dari awal itu kita harus melakukan setting ada beberapa poin yang perlu kita setup ya, yaitu recording settingnya itu frame rate-nya. Frame rate-nya berkisar dari mulai 15 fps sampai dengan 60 fps. Sedangkan untuk dimensionnya atau resolusinya itu mulai dari SD sampai dengan 4K ya. Jadi di sini untuk dimensinya kita bisa melakukan setting seperti itu, dan formatnya ada dua, yaitu format landscape dan format portrait ya. Landscape itu untuk yang seperti kita pada umumnya kita melihat TV, yaitu formatnya horizontal, sedangkan portrait itu adalah formatnya vertikal yang memang biasa digunakan untuk Instagram, TikTok, dan yang lain-lainnya ya. Setelah kita melakukan recording dan setting dimension, kita akan masuk ke menu utamanya. Menu utamanya akan seperti ini ya, kawan-kawan, sorry. Ya, menu utamanya akan seperti pada tampilan, yaitu terdiri dari 4 bagian ya, kawan-kawan, terdiri dari 4 bagian. Yang bagian pertama itu adalah source ya. Di source sendiri itu kita bisa menginput sumber-sumber ya. Kita klik, kita bisa menginput sumber video ataupun input ya. Itu bisa berupa video. Input video ini nanti akan terhubung dengan peripheral input seperti USB capture, terus kemudian PCI card, dan yang lain-lainnya nanti akan terdeteksi lah. Jadi ketika kita menginputkan sebuah peripheral input nanti akan terdeteksi. Kemudian di sini ada template untuk Blackmagic Design. Jadi ketika Anda menggunakan unit atau device Blackmagic akan terdeteksi di sini. Kemudian ada NDI ya, ini kita bisa memberikan input NDI seperti yang saya lakukan ini. Saya menstreamingkannya menggunakan unit yang lain agar supaya saya bisa menampilkan dashboard dari Mimo Live. Jadi saya menggunakan NDI ya. Tadi mungkin agak sedikit delay ya audionya karena memang saya koneksi antar PC satu dan yang lainnya menggunakan NDI. Kemudian ada input iOS device ya. Jadi ini kita bisa menginput dari iOS karena memang basicnya adalah Mac. Jadi kompatibilitasnya adalah ke iOS. Jadi bisa dari smartphone, terus kemudian dari iPad. Jadi kita bisa memirrorkan ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah audio.
audio ini kita bisa menginput audio device yang dikoneksikan ke dalam unitnya. Jadi seperti kita tahu sendiri dalam sebuah PC ada input device berupa mikrofon ataupun line in, dan masih juga banyak beberapa input device yang lainnya seperti kita tahu sound card, USB 2.0 dan yang lain-lainnya, itu semuanya bisa terdeteksi ya. Kemudian add media files ini adalah salah satu fitur yang mana kita bisa memasukkan media files berupa foto, video, dokumen, dan yang lain-lainnya. Media playlist ini misalkan kita membuat satu playlist apa ya, saya sendiri belum pernah coba, tapi kayak semacam list video yang akan di playback. Mimo Call ini adalah salah satu fitur yang memang digunakan untuk seperti vMix Call itu ya, komunikasi antar Mimo Live. Kemudian IP kamera, koneksinya menggunakan RTSP. Last recording ini adalah kita bisa menampilkan play yang terakhir, recording yang terakhir gitu ya. Kemudian screen capture seperti yang saya tampilkan ini, saya menggunakan screen capture. Kemudian adalah sosial media, kita bisa menampilkan berbagai macam sosial media sebagai media inputnya. Web browser capture ini, jadi ketika kita membuka sebuah web akan ditampilkan, bisa juga window capture juga sama. Motion JPEG itu seperti semacam kamera kamera yang mungkin dia berjalan dengan platform MJPEG. Terus kemudian placeholder ini kita untuk menyiapkan, memprepare sebuah tempat yang nanti akan kita isi apa saja, bebas, bisa itu video, bisa itu foto, ataupun file dan yang lain-lain. Slideshow. Nah, slideshow ini adalah fasilitas kita untuk bisa melakukan slideshow beberapa kumpulan foto-foto. Siphon receiver nanti akan kita jelaskan. Teks ini seperti biasa, kita akan menginput teks. Kemudian video output test ini adalah semacam platform atau semacam video test, jadi semacam bars semacam itulah ya. Kemudian spot team data ini kalau nggak salah untuk scoreboard itu ya, ataupun spesifikasi kalau kita misalkan dalam olahraga kita akan menampilkan data timnya itu siapa. Dan AV Sync Test ini adalah fitur untuk melakukan tes sinkronisasi antara audio dan video ya. Kemudian layer kedua ini adalah layer stack ya. Jadi layer stack ini berisi sesuatu yang berasal dari source. Jadi contohnya adalah seperti ini. Misalkan ketika kita mau, jadi gini, layer stack ini adalah tumpukan atau urut-urutan yang akan kita tampilkan ke dalam program out. Layer stack ini berasal dari source. Contohnya kita mau memasukkan main kamera ini ke dalam layer stack. Artinya yang nanti akan siap diedit dan untuk ditampilkan ya. Jadi tinggal klik, drag and drop, gini aja main kamera. Nah, dia akan ditambahkan di sini ya.
place ini ya. Tapi yang ada di layer stack ini untuk penampilannya adalah urutannya yang paling atas ya. Yang paling atas akan kalau kita klik live itu artinya untuk memasukkan komponen dari layer stack ini ke program out. Jadi misalkan yang placer 2 ini kita live kan, dia nggak akan tampil karena apa? Dia berada pada urutan yang paling bawah. Tapi kalau kita pindah ke urutan yang paling atas, maka dia akan tampil sesuai dengan urutan yang paling atas untuk ditampilkan di program out. Ya, oke, ini kita turunkan. Sekarang kita ganti dengan yang dashboard dari Mimo Live ya. Kemudian audio ya, seperti yang teman-teman lihat ini adalah kita untuk menampilkan atau untuk audio ini dia berasal dari source ini tadi. Jadi kita melakukan drag and drop, contohnya seperti ini audio 1 ya. Audio 1 ini nanti agar supaya bisa tampil kita masukkan di dalam drag and drop ya, dalam layer stack seperti ini. Kalau kita mau menampilkan ya. Oke. Ini saya jelaskan dulu ya fungsi daripada dashboardnya ini dulu. Nanti kemudian kita akan mendetailkan di masing-masing itemnya ya. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan dari layer stack ini adalah untuk melakukan setting ya. Kawan-kawan, misalkan di placer ini ya. Nah, placer ini sendiri nanti akan kita bisa melakukan beberapa manipulasi, seperti misalkan kita mau melakukan setting dimensinya, misalkan kita menggunakan geometri ini untuk melakukan atau mengkalibrasi dimensinya. Jadi ini bisa kita perbesar juga ya dengan kita menekan tombol zoom atau dengan menggeser. Ini salah satunya ya, salah satu fungsinya itu adalah untuk merekompos. Ya, ini kita kembalikan lagi ke full screen. Ya. Kemudian, dan ini masing-masingnya juga punya setting yang berbeda-beda ya. Audio sendiri misalkan, contoh ini settingnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang setting dari media files ini ya, placer ini kan saya ambil dari sini. Ini saya ambil dari item nomor 3 ini ya. Ini saya drag, maka akan muncul ke sini karena memang ini adalah media filesnya ya. Media filesnya yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan per bagian ya, tapi mungkin untuk live streaming kali ini saya akan menjelaskan overall performance-nya dulu. Jadi nanti by detailnya akan kita jelaskan di live streaming yang berikutnya supaya nggak kelamaan ya. Kemudian di sebelah setting ini repository setting ini adalah program output. Jadi di sini ada salah satu tampilan yang memang ini untuk menampilkan apa yang ada di layar stack setelah kita tekan tombol live ya. Jadi kalau misalkan tombol live-nya ini kita matikan ya. Ini contohnya yang live-nya ini. Jadi nanti ini akan off dia. Nah, akan berganti ke layar stack yang ada di bawahnya. Ya. Kemudian
eh, ini ya, kita kembalikan lagi ke screen repositorinya ya. Ini adalah section program out yang mana nanti kita bisa melihat mana yang tampil. Misalkan saya kebetulan menggunakan fitur video switcher ini ya, karena memang ini kita pakai untuk men-switch beberapa input ya. Ini kalau kita klik dia akan berpindah-pindah ya. Oke. Ya. Kemudian di output destination ini adalah kita bisa memilih output destination yang kita tuju, yaitu terdiri dari audio aux. Ini misalkan kita mau ngecek audio, kita kirim ke jack 3,5 mili, kemudian kita pasang headphone ya, agar supaya audio bisa terdengar ke situ. Kemudian full screen ini untuk menampilkan program out secara full screen. Jadi memang bagusnya kalau kita menggunakan dua tampilan. Jadi karena VGA rata-rata sekarang ini punya dua tampilan, yaitu satu biasanya menggunakan soket HDMI dan yang satunya lagi adalah soket digital port DVI, itu bisa juga seperti itu. Nah, satu portnya misalkan yang HDMI kita koneksikan ke monitor kita, sedangkan port yang lain DVI itu nanti bisa kita gunakan untuk media out. Jadi jangan khawatir kawan-kawan, misalkan kita mau mengeluarkan apa yang ada di tampilan di video out atau di program out, kita bisa menggunakan fitur full screen ini. Kemudian ada file recording. File recording ini ya kita untuk menyimpan file yang akan kita ada di program out. Ya, misalkan kita menggunakan 4 kamera ya, kalau di source-nya kita pindah-pindah, maka yang akan terekam adalah ya yang seperti tadi, sesuai dengan program out-nya. Kemudian yang berikutnya adalah live streaming ya. Live streaming ini kita gunakan untuk mengirim ke media live stream. Contohnya misalkan YouTube, terus kemudian Facebook seperti yang saya lakukan ini. Kemudian kita kirim ke Instagram dan yang lain-lainnya. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan tools ini. Kemudian yang Blackmagic Design ini adalah untuk media playout ya, bisa SDI. Jadi kita tahu cut Blackmagic sendiri, decklink dan yang lain-lainnya dia bisa berfungsi sebagai in dan out. Nah, ini sudah disupport juga. Terus kemudian sebagai NDI out ya. Sama yang seperti yang saya lakukan ini, saya mengirim ke PC saya, yang satunya menggunakan NDI untuk di live streamingkan. Kemudian virtual kamera ini kita untuk mengirimkan out kita ke antar aplikasi. Misalkan kita menggunakan 2 buah aplikasi dalam satu PC, misalkan kita menggunakan Mimo Live dan OBS. Nah, OBS ini nanti bisa kita kirim gambar yang berasal dari Mimo Live kita dengan menggunakan virtual kamera. Dan yang terakhir adalah Mimo Call ini. Mimo Call ini nanti untuk kita mengirim ke Mimo Call yang berfungsi sebagai receiver, karena
Memocall ini terdiri dari dua, yaitu transmitter dan receiver. Nah, untuk yang output destination ini adalah sebagai transmitter, dan yang di source tadi kita melihat bahwa source ini tadi ada juga Memocall. Nah, ini akan berfungsi sebagai receiver ya, hampir samalah kayak VMix. Begitu kawan-kawan, saya jelaskan secara singkat bagaimana atau apa platform yang digunakan di Stream Deck, yaitu kita menggunakan Memolive. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin ingin mendalami lebih jauh atau tertarik dengan aplikasi ini dan unit ini, bisa menghubungi kita ya. Nanti kita akan bantu customkan, kita akan bantu setup untuk bisa mendapatkan performance yang bagus. Oh ya, saya akan menginformasikan tentang hardware yang saya gunakan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita menggunakan ini CPU-nya ini kita menggunakan Intel Core i3 Gen 3, CPU-nya 3,3. Jadi saya tidak menggunakan CPU dengan spek yang tinggi, kemudian kita menggunakan memorinya 8 GB ya. Jadi dari dua item itu sudah bisa menunjukkan CPU dan memori yang saya gunakan. Kemudian untuk VGA-nya saya menggunakan 4 GB ya. Itu kawan-kawan. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat, ini di sini tertulis Intel Core i3 3220 CPU at. Nah, ini menunjukkan Gen 3 ya. Kemudian ini adalah frekuensi clock-nya yang dia bisa bekerja pada 3,3 GHz. Jadi kita tidak menggunakan spek komputer yang tinggi, tapi cukup bisa menghandle untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Misalkan kita mau menginput 2-3 kamera dan yang lain-lainnya. Begitu kawan-kawan sekilas tentang Memolive ini. Mungkin besok pagi ya saya akan jelaskan poin-poinnya ataupun bagian-bagiannya, seperti mulai dari kita akan bahas video source dulu. Terutama adalah bagaimana cara kita menginput kamera yang akan kita masukkan ya. Oke, lupa nyalain. Sorry. Ya, oke ya. Jadi kawan-kawan, tadi sekilas tentang Memolive ya, sekilas tentang Memolive, aplikasi yang digunakan di Stream Deck. Jadi yang intinya adalah kalau kita menggunakan hardware yang minimum, itu kita memang sebaiknya melakukan manajemen ya. Manajemen itu bukan semuanya dibuka semuanya. Lah, itu pasti akan membebani sistem yang digunakan. Makanya kita bisa menggunakan manajemen yang tepat kalau kita menggunakan hardware dengan spek yang nggak terlalu tinggi. Kalau Anda pakai spek hardware yang tinggi aja mau buka suka-suka, nggak ada masalah. Jadi intinya adalah ketika kita menggunakan hardware yang minimum, kita harus menerapkan manajemen yang tepat untuk kita bisa tetap pada performance yang memang itu sesuai dengan yang akan kita tampilkan. Misalkan kita akan bekerja di 1080 ya kan, dengan kita menggunakan hardware yang simple, hardware yang nggak terlalu tinggi,
apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu mungkin akan saya bahas besok pagi, ya. Besok sore lah, sore nanti kita akan live reguler sore hari, ya. Jadi mungkin di live saya yang berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana memaksimalkan setting dengan hardware yang memang itu minimum, ya. Dengan hardware yang minimum, bagaimana cara kita melakukan manajemen setting yang pada akhirnya bisa menghasilkan output yang bagus, yang artinya yang memang itu sesuai dengan setting yang kita terapkan. Oke, gitu kawan-kawan, terima kasih. Sampai ketemu di live saya yang berikutnya. Ini maaf saya tidak bisa menanggapi karena memang saya lebih berkonsentrasi untuk menjelaskan tentang platform Stream Deck ini, ya. Oke, sampai ketemu di live kita yang berikutnya. Next kita akan memberikan live mengenai manajemen input, manajemen resolusi, dan manajemen frame per second-nya. Ya, oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.